Panggilnya teman-teman aja ya. Ini boleh melakukan sedikit research. Yang kelas 10 siapa? Oke, 30 juta. Kelas 11, 5 juta. 12? Oke, 15 juta. Oke, kebanyakan kelas 10 ya. Yang sophomore means second year, kelas 11. Alright. Sebelum memulai, allow me to introduce myself. Baiknya in bahasa or in English? Indonesia atau mixed languages, English Indonesia atau parlare italiano e inglese Oke, parlare italiano inglese e indonesiano. Oke. Mana nih yang benar nih? Due lingue, tre lingue, una lingua. Oke, parlare bene, grazie mille. Teman-teman, kita deal aja ya mixed languages with mixed Indonesia and English ya. Uh, Sebelum memulai saya mau introduce-nya belum. Nama saya Romero. My name is Romero. So actually I was Indonesian. Saya tidak bule. Namanya saja Romero, tidak ada hubungannya dengan Italia, but simply correlated with Italian name. Saya sebenarnya orang Medan, tapi tinggal di Bandung, kerja di Jakarta. Yes, seperti itu. Itu simple perkenalan saya. Dan sebelum memulai, saya mau memberikan satu pesan. Itu langsung dari ambasador Italia untuk Indonesia. Yang video ambasador boleh diputar. Karena Pak Ambasador itu juga akan banyak menyampaikan pesan-pesan for non-EU citizens who like intense and continue their aspect. Kita menunggu ya. Ini ada satu pesan dari Bapak Ambasador. Banyak pesan, bukan satu pesan. Hanya 1 menit video. Yes. Hello students, I am Benedetto Rabberi, the ambassador of Italy in Indonesia. I'm glad I can talk to you even though virtually. Higher education is one of the main themes to strengthen bonds and connections between Italy and Indonesia. Italy welcomes you to study and experience our lifestyle. You will definitely benefit from the best quality of the education system together with related working experience in high-end manufacturing and service sector. Italy is top 10 in the world as best education destination and top 3 in European region. But Italy is unique for its magic mix of the best education system and quality of life, as you can see now. Come and study in Italy. Italy is waiting for you. Grazie. Terima kasih. Dari Bapak Ambasador kita, Bapak His Excellency Benedetto Latteri. Beliau sudah 2 tahun di Indonesia dan masa beliau itu sampai 2024. So ya, masih beliau yang memimpin kita di kedutaan. Oke, tadi dari pertanyaan Pak Lau tuh, apa sebenarnya Unitalia? So we are basically itu adalah representatif dari Departemen Pendidikan di Kedutaan Besar Italia. So we are not campuses, we are not university. Kita adalah representatif untuk konsorsium Italian Higher Education keseluruhan yang direcognize oleh Kemendikbudnya Italia atau yang kita sebut dengan MIUR, Ministero Istruzione e Università e Ricerca,
Dan di sini juga, oke, saya akan memberikan general information saja buat teman-teman semua di sini, apa sebenarnya Unitalia dan apa yang kita offer, services apa yang kita berikan kepada Indonesian students untuk datang dan belajar ke Italia. Oke, tanpa menunggu lama, kita saksikan juga presentasi. Boleh Bapak? Saya kayak menghadap belakangnya. Oke, Unitalia. Untuk tagline-nya kita adalah Center for Academic Promotions and Orientation to Study in Italy. Oke, di sini aja biar saya juga leluasa untuk bergerak ya. Oke, everyone. Sebelum untuk ke pendidikan, ini adalah general informasi statistik data tentang negara Italia. So, Italia itu adalah satu-satunya negara dengan pengakuan UNESCO terbanyak. Berapa di situ? 58. Satu-satunya negara dengan pengakuan UNESCO. Kita Indonesia ada 12 dipropose, tapi yang baru direcognize itu 5 ke 7. Sedangkan Italia sudah direcognize 58. Oke, satu-satunya universitas tertua di dunia itu ada di Italia. Universitas di Bologna didirikan tahun 1088. Again, Italy part of G8 countries, negara 8 largest economy in the world, dan juga top 10 untuk visitor yearly terbanyak di dunia. Ada berapa banyak di situ? Tertera 65 juta ya. So 65 juta coming to Italy yearly just to visit as a tourist or any kind of purposes to visit Italy. Oke, okay? Next. Lanjut, Unitalia. Oke, okay, base-nya kita itu adalah, next saja Pak. Base-nya kita tuh langsung di MOFA, Ministry of Foreign Affairs di Italia, atau Kementerian Luar Negerinya Italia. Ini gedungnya di Kementerian Luar Negeri Italia. Dan kita beruntung Indonesia menjadi bagian dari perpanjang tangannya MOFA untuk proyek konsorsium Italian Higher Education. Ada 5 negara di luar dari Italia. So which means we have in Iran, we have in India, Indonesia, Vietnam, and PRC, People Republic of China. Dan umurnya Vietnam sama Indonesia kita establish tuh di tahun 2012, Oktober 2012 lebih tepatnya. Next. Dan kita di Indonesia langsung berkantor di Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Oke. Dari perpanjang tangannya Kementerian Luar Negeri di Roma, itu untuk Indonesia kita base-nya di Kedutaan Besar Italia di Jakarta. Langsung di Menteng ya. Lanjut. Next Pak. Oke. Ini adalah tutors yang kita berikan for non-EU citizens. So basically saya juga, saya base di Indonesia, base di Jakarta. Tapi karena Unitalia itu tidak ada, we are talking about ASEAN, Southeast Asia, Asia Tenggara. Jadi saya juga helping handling students from Singapore, Malaysia, and Manila juga ya. Jadi satu badan ini handle more than one country ya. Dan ini lebih journal briefing yang kita berikan for non-EU students. So it's mean orientations, giving informations, and juga helping students. Jadi 3 pilar ini, tutors ini yang kita berikan kepada non-EU. Kita semua ini non-EU karena kita kan Indonesian holder passport ya. Ada di sini yang double nationality? Tidak ada. So semuanya Indonesia ya. Oke, ini general yang kita berikan, tutors yang kita berikan. Lanjut. Next. Sembari dari tutor tersebut, ini juga adalah menjadi otentik atau keunikan, uniqueness Italian Higher Education. Ada nggak teman-teman dari sini yang tertarik di bidang jurusan ini? Anyone? Raising hand? Oke. Ada ya? Oke. So ini menjadi our uniqueness for Italian Higher Education. For those some of you yang memang tertarik di bidang ini, so you can choose Italy or as your study destinations maybe later. Even if you're interested for bachelor, okay, you can continue there. But if you planning to get master degree in Italy, also you can get it. Oke ya. Dan ini adalah beberapa jurusan yang memang menjadi otentik atau the riches of Italian education. Next. Dan lanjut, kita ke Italian higher education system. So we divide it into 2 divisions ya. Ada university level and then AFAM. AFAM itu singkatan dari bahasa Italia sebenarnya. Dan AFAM itu fokus adalah
higher education for music and art. Simply kita bilangnya seperti itu, higher education for music and art. Tapi ini bukan berarti nggak university ya. Ini juga university, but we divide it into two classes. Jadi di university level for formal educations and AFAM institutions for specific in art and music programs. Oke, next kita breakout lagi. Ini sistemnya atau hierarki pendidikannya. So, basic education itu 12 years program, itu adalah sampai SMA. Oke, jadi kalau sudah lulus 12 tahun pendidikan basic, so you can continue to laurea. Laurea itu kita sebut sebagai bachelor degree, itu bahasa Italia. Programnya itu 3 tahun, guys. S1 di Italia itu 3 tahun. Tapi ingat, you have to achieve 180 ECTS. Apa itu ECTS? Sistem SKS-nya di Eropa. Belanda, Prancis juga pakai ECTS, Italia juga pakai ECTS. So ECTS stand for European Credit Transfer System. Sistem SKS-nya di Eropa. 180 itu banyak, guys. Indonesia minimumnya itu 144, 4 tahun. So ini dalam 3 tahun, 180. So you have to achieve 60 credits per year untuk bisa lulus ya. Dan setelah lulus laurea atau bachelor degree, you can continue to master degree. We call it as laurea magistrale in Italy. You have to achieve 120 ECTS. Tapi di sini saya divided juga ya. Ada master primo livello sama master secondo livello. First level atau primo livello itu adalah master degree yang durasinya 1 tahun. Tapi biasanya master degree yang 1 tahun ini untuk profesional karir. Jadi tidak bisa lanjut S3. Kalau teman-teman rencana mau menjadi akademis atau saintis atau jenisnya lanjut sampai S3, teman-teman harus ngambil master yang durasinya 2 tahun in any countries, nggak hanya Italia ya, in any countries. Lanjut ke master secondo livello, durasinya 2 tahun, dan lulus dari master universitario secondo livello itu bisa lanjut ke PhD. PhD itu S3 atau kita sebut yang namanya dottorato di ricerca. Dengan durasi S3 itu 3 tahun. Oke, S1 3 tahun, S2 2 tahun. Kalau mau profesional karir kalian bisa ambil yang 1 tahun master degree dan S3 minimum 3 tahun juga. S3 itu tentatif bisa 3 sampai 4 tahun di Italia. Dan ada sistem unik lagi. Unico Ciclo atau single cycle programs itu adalah kombinasi antara bachelor and master yang tidak bisa lepas. Contoh program untuk yang single cycle itu adalah kedokteran. Itu dia langsung one package, bachelor plus master 5 tahun kuliah. Terutama untuk bioteknologi, kedokteran, nursing juga itu udah langsung one package ya guys ya. Jadi nggak bisa, saya cuma mau 3 tahun aja kedokteran, tidak bisa. Dia udah langsung 5 tahun one package, master degree, laurea magistrale namanya. Tuh. Oke, lanjut. Next. Nih, ini beberapa nama-nama kampus di Italia. Ada yang familiar atau belum sama sekali? Dan bagaimana kita membedakan mana kampus negeri, mana kampus swasta? Oke ya. Jadi kalau di Italia itu gampang aja. Kalau kalian melihat di ujung kalimat, for example like Milano, Roma, Siena, Pavia, Padova, itu adalah nama-nama kota di Italia. Jadi kalau Università di Padova, Università di Milano, Università di Salento, itu adalah kampus negeri. Kalau kampus swasta itu namanya aneh-aneh, unik-unik lah pokoknya. For example like Università Commerciale Bocconi di Milano, itu salah satu kampus swasta, top QS juga, mostly in business management and law school. Dan apa bedanya universitas sama politeknik? Itu tidak ada bedanya. Kalau politekniko itu lebih ke dalam practical learning. Kalau universitas itu ada yang research based, applied science, dan lain sebagainya. Jadi memang secara general itu universitas secara umum. But again, gampang negeri dan swastanya. Kembali lagi ke statistik data. Kita hanya terima, yang diakui oleh Kementerian Kemendikbudnya Italia itu adalah 68 negeri dan 19 swasta. Jadi nggak banyak. Oke, next. Lanjut ke AFAM. Kalau tadi teman-teman ingat tuh ada University and AFAM. Nah, kenapa lebih banyak AFAM institution compared to formal university?
yang 68 public university and 19 private university. Nah, AFAM ini kita fokus ke dalam art, music, dance, teatro, um, dan lain sebagainya. Dan again, institusi AFAM itu mahal compare to university. Kalau university itu uang kuliahnya starting 400 euro sampai 3.000 euro satu tahun. 400 itu like 7 jutaan satu tahun uang kuliahnya. Tapi kebanyakan untuk kita Indonesian passport, kita ada namanya sistem tuition fee flat. Jadi flat rate tuition fee itu nanti akan saya jelaskan di next slide ya. Oke, kita lebih banyak AFAM institutions and then formal university-nya itu ada 68 negeri dan 19 swasta. Continue. Next, Pak. Oke, kita ada 7 alasan why you choose Italy as your study destinations. We have excellences there, professionality, labor market, flexibility dengan konsep yang namanya ECT tadi yang sistem kredit SKS-nya Eropa. Scholarship nanti akan dibahas one by one. Part-time job, jadi ada berkesempatan kerja 20 jam per minggu during your study programs. And life quality, again, kenapa life quality? Bagi kalian yang teman-teman Instagramable, yang pengen foto-foto jalan 10 meter, jalan 100 meter, 20 meter, itu banyak otentik Instagramable gitu. Karena ancient history juga, civilizations juga berasal dari Italia. Oke. Dan kembali lagi yang di awal juga yang tadi pertama, pengakuan UNESCO we have 58 recognitions by UNESCO. Next. Oke, teman-teman juga, kalau di sini ada jiwa entrepreneur nggak? Atau ada program entrepreneur di Loyola? Ada. Bagi teman-teman yang memang passionnya ada di entrepreneur, good newsnya adalah local university and local government in Italy itu mensupport yang namanya entrepreneur. Banyak di situ inkubator, akselerator, startup di dalam level campus itu juga bagian support dalam yang namanya entrepreneur. Dan ini didukung banget penuh oleh local government. Dan juga kita beruntung kita ada ITA di sini. ITA itu adalah Italian Trade Chamber. Jadi kamar dagangnya Italia untuk di Indonesia kita juga punya di sini. Dan sangat support yang namanya entrepreneur. Begitu. Kalau teman-teman juga cek YouTube, itu kalau misalnya ada competition startup digital dunia, Italy part of the recommendations for startup innovations untuk dunia. Next, Bapak. Oke, kita akan breakout ya, why you choose Italy or as your study destinations. The first one, quality, innovation, and traditions. Oke, quality teachingnya di Italia itu juga masih one of considerations ya, jadi pertimbangan. Karena apa? Kita masuk ke dalam QS World Ranking juga. Kita punya tuh 40 Italian University had been ranked by QS World University, dan juga mostly di Italia itu memang banyak oldest university, jadi kampus-kampus tua, tapi innovate-nya itu tetap dynamic. Dan ini juga menjadi salah satu why Italy becoming top 3 di Eropa. Pertama itu adalah UK, kedua Jerman, ketiga Italia. Oke, data itu bukan main-main, memang sudah ada lembaga resminya itu bahwa Italia itu menjadi masuk top 10 dunia dan top 3 di Eropa. Jadi di Eropa itu dalam 10 top dunia itu yang masuk itu cuman UK, Germany sama Italia. Menjadi yang top 10 dunia ya. Oke, next. Top level English courses. So we have like entirely almost 700 courses taught in English. Jadi teman-teman jangan khawatir, kan Italia juga bukan English spoken countries ya. Dan Italian love their languages. Jadi mereka juga suka dengan bahasa Indonesia, dan dialeknya juga beda-beda. Di northern parts, southern parts sama centralized juga berbeda dialeknya. Tapi jangan khawatir, kampus-kampus sudah terbuka, udah open in English, terutama untuk program ini. Medicine ini bukan obat ya guys ya. Ini adalah medical school. Jadi di Europe tuh bilangnya medical school itu adalah medicine and surgery courses, bukan medical courses. Oke. So medicine ini adalah kedokteran.
Ini juga menjadi top for Indonesian students yang belajar ke Italia itu adalah di manajemen, science, engineer technology, arsitektur bukan main-main karena itu juga menjadi otentiknya Italia, architecture, design, medicine, dan yang lain-lainnya. Dan portal www.universitalia.it ini adalah portal dari Kemendikbudnya Italia. Maybe some of you tadi sudah visit Unitalia booth, sudah kita langsung buka portalnya universitalia.it. Just open that website, click degree courses, and then choose your major interested in, and then keluar beberapa campuses yang offer jurusan yang kalian mau. Next. Oke, ini tuition fee. Yang tadi saya bilang, tuition fee standar untuk public university itu dari 400 euro sampai 3.000 euro per tahun. 400 itu like 7 million rupiah. Oke. 3.000 itu yang termahal untuk negeri. Untuk private we starting 8.000 euro, sekitar 8.000 like 100 juta something. 8.000 euro per tahun itu yang swasta ya. Dan ada sistem flat tuition fee. Ini kita beruntung untuk Indonesian passport holder itu ada flat tuitionnya itu di sebesar 1.000 euro. Euro sekarang 15 something, so 15 jutaan per tahun. Per tahun guys. Itu any majors. Mau kedokteran, mau arsitektur, mau economic management, itu flat. Jadi 1.000 euro ya. Itu makanya kita beruntung, we are lucky enough, karena Italia itu affordable untuk Indonesian passport holder. Tapi itu baru tuition fee ya. Kalau yang namanya uang bulanan ya tergantung individu masing-masing. Living in Europe itu standarnya sebenarnya rate-nya itu 900 euro per bulan. Tapi kalau kalian bisa hemat dan bisa jaga lifestyle, saya tekankan lagi, karena kalau bagi cewek-cewek ini banyak godaan di sana. Godaannya bukan jajan makan, tapi godaan skincare dan lain-lain. Karena skincare sana murah-murah. Itu pokoknya standarnya di 700 sampai 900 euro per bulan untuk living cost. Itu udah termasuk kosan, transportasi, makan, dan lain-lain. Next. Oke, opportunities. Oke, selama kalian belajar, kalian bisa part-time job 20 jam per minggu. Itu one of benefit. Dan juga setelah kalian graduate, setelah kalian lulus, itu berkesempatan extend 1 tahun tinggal di Italia untuk mencari kerja. Jadi kalian tuh mencari kerja itu bukan hanya Italia guys, karena kalian lulusan Eropa. Kalian lulus di Italia itu kalian lulusan Eropa, jadi bisa mencari kerja di Sweden, di Swiss, di Jerman, Italia, Prancis, karena lulusan Eropa. Kalian bayar mahal dan murah tetap. Kalau kalian lulus di Italia tetap menjadi lulusan Eropa. Begitu ya. Opportunity-nya itu bisa apply kerja di Europe region dan juga extend 1 year after graduation. Next. Ini tentang scholarship opportunity. Saya mau karena di sini mostly kita untuk bachelor degree ya. I will explain hanya 2 poin di atas ya. Merit-based scholarship from university and regional scholarship by local governments. Kalau yang di bawah itu mostly for master degree program. Oke, next Pak. Kita breakout satu-satu scholarship opportunity. Oke, semua kampus punya beasiswa teman-teman. Nah ini beberapa example aja dari Polim itu mereka punya silver, gold, platinum scholarship. Jadi ada 3 kategori merit. Itu nama produk scholarshipnya ya guys. Kalau Unibo, Bolonya dia punya Unibo Action 1 and Action 2. Jadi itu ada classified-nya. Ini adalah beberapa contoh. Jadi teman-teman ambil kesempatan ini karena semua campus punya merit based scholarship for non EU citizen. Kita bukan bilangnya international student guys. Kita bilangnya non EU citizen. Itu non EU itu sama juga international student, but Euro people call it as non EU citizen. Oke, jadi teman-teman harus perhatikan. Ini langsung ada di mana informasinya? Langsung ke official website-nya university yang kalian mau. For example, Unibo ada Unibo Action 1 and 2, Polito, Politecnico di Torino, La Sapienza, dan Polimi. Ini hanya contoh aja, but a part of this university mereka juga punya. Oke, next. Yang kedua, DSU. DSU itu singkatan bahasa Italia, teman-teman.
Diritto allo Studio Universitario atau Regional Scholarship-nya di Italia. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, DSO ini juga punya dua produk. Dia benefitnya itu kita bisa ambil, kita mau di cover accommodation atau kita mau di cover uang jajan. Nggak bisa ambil dua-duanya. Harus pilih salah satu. Ya, kalau mostly Indonesian student itu pilihnya di cover uang jajan. Karena kan akomodasi kan cocok nggak cocok ya. Misalnya si kampus ngasih akomodasi ini kan kenyamanan kan kembali ke pribadi masing-masing. Makanya Indonesian student memilihnya lebih banyak ngambil di cover uang jajan itu. Dan ada beberapa kampus mereka kalau kita sudah dapat regional scholarship, kalau kita masuk ke PTN perguruan tinggi negeri itu dapat tuition fee waiver. Jadi dibebaskan juga uang sekolahnya gitu. Next. Ini kita next karena ini untuk master, ini juga untuk master, ini untuk master juga. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lanjut kuliahnya di Indonesia, teman-teman bisa kesempatan exchange one semester di Italia di cover oleh pemerintah Indonesia. LPDP ada, ISMA juga ada, IFOSMA ini terbaru banget tapi sudah launching, dan IFOSMA ini untuk vokasi, pendidikan vokasi. Oke. LPDP teman-teman, kita itu ada 9 campuses yang di cover oleh pemerintah Indonesia. Kalau ISMA kita punya 3 campuses, dan IFOSMA kita akhirnya tidak di-link karena memang tidak ada yang cocok untuk sistem SKS-nya vokasi di Italia, untuk Indonesia tidak ada kecocokan. Jadi tidak IFOSMA kita tidak di-link. Oke, next untuk LPDP. Ini teman-teman, kita ada 9 kampus ya yang kerjasama dengan LPDP. Ini fully funded by Indonesian government to study in Italy. Ada 5 yang all subject. Bologna, La Sapienza Roma, Padova, Polimi, Politecnico di Milano, Unimi, Universitas Negeri Milan atau University of Milan. Jadi all subject yang ada di 5 kampus ini kalau kalian masuk di kategori jurusan kalian, kalian apply LPDP juga bisa bersekolah di Italia. Funded by LPDP. Nextnya Bapak, dan ada 4 campus lagi, ini cuman specific courses. Untuk Bocconi itu swasta, dia cuman mengcover di Business Management Economy and Finance. Dan di Polito itu cuman di teknik perminyakan petroleum, engineeringnya. Dan di poin C itu di sekolah normalis superior itu untuk S3. Jadi itu teman-teman masih jauh banget. Kalau Trento, nah ini juga menjadi favorit. Kalau familiar dengan remote sensing, familiar nggak teman-teman dengan remote sensing? Tidak ya. Remote sensing ini lebih ke dalam kayak ground based, airborne, and satellite, lebih ke dalam navigasi, space, luar angkasa dan lain-lain. Ini juga menjadi favorit of Indonesian students karena gak semua negara punya remote sensing guys. Hanya UK dan Italia. Jadi ini part of specific measures yang harus dikejar juga. Kalau teman-teman tertarik di navigasi, space, luar angkasa dan lain-lain, bisa ambil remote sensing. Oke, ini untuk LPDP. Nextnya untuk ISMA. Nah ini juga menjadi keunikan Italia bahwa ISMA ini adalah program exchange 1 semester funded by Indonesian government untuk belajar di 3 kampus di Italia. Kita ada Pisa, Padova, sama Roma. Dan uniknya adalah untuk ISMA 2 tahun berturut-turut ISMA Italia menjadi top pertama terbanyak Indonesian student belajar ke Eropa. Di Eropa setiap tahun itu sekitar 400 student Indonesia belajar ke Eropa, tapi di Italia mengcover 100 something. Jadi seperempatnya ke Italia untuk Eropa. Jadi kita terbanyak untuk Indonesian students belajar exchange 1 semester di 3 kampus ini ya. Next is IPOSMA kita tidak deal karena tidak ada kecocokan di program kreditnya. Next. Oke, DOV. Ini yang menjadi hambatan teman-teman. Jadi kalau ke Italia, ketika kalian dapat surat penerimaan masuk dari universitas, nggak bisa langsung apply visa. Ada namanya sistem DOV, Declaration of Value. Apa sih sebenarnya DOV ini? Ini bukan sistem penyetaraan ijazah, bukan teman-teman. Hanya saja DOV ini adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Italia
untuk merecognition nasional kurikulum dari negara mana si student ini berasal. Oke, contoh Indonesia juga banyak internasional kurikulum di Indonesia, American Curriculum, Cambridge Curriculum, ada juga yang Japan, ada juga di Jakarta tuh banyak, ada Jerman, Japan School dan lain-lain. Nah, untuk Indonesia kita di Kedutaan Italia Jakarta, bagi pemegang nasional kurikulum Indonesia kita bisa mengisut DOV. Bagi teman-teman yang pakai IB diploma, familiar dengan IB diploma? Oke, familiar dengan IGCSE? L-level IGCSE? Nah, itu kita tidak bisa bantu. IB diploma, IGCSE kita nggak bisa bantu untuk isut DOV. Karena apa? Kalau teman-teman loyal tidak punya itu kurikulum itu, benar Bapak? Tidak ya, nasional kurikulum ya Pak ya. Oke. Jadi kalau loyal student itu kita bisa bantu untuk isut DOV. Bagaimana cara mendapatkan DOV? Next. Nah, kita cuma butuh ijazah sama transkrip kalian. Transkrip itu apa? Sebenarnya transkrip itu nilai UN. Tapi nggak tahu sekarang sistem kurikulum merdeka apakah masih ada UN nggak Pak? Nggak ada ya? Oke, berarti transkripnya berarti nilai sekolah. Oke. Nah, sistem kurikulum sekarang kalau dulu kita merujuk ke dalam nilai UN as official transcript, bagian dengan kurikulum sekarang jadi kita cuma terima nilai sekolah. Itu sudah mewakili. Jadi kita butuh ijazah sama nilai sekolah, harus dilegislasi oleh Kemenkumham dan Kemenlu, dan nanti kita bisa isut DOV dari kedutaan. Contoh DOV kita bisa lihat next Bapak. Nah, ini contoh DOV, surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Italia untuk salah satu student kita. Di situ ada Mark Felix Putrajaya. Jadi beliau ini memang salah satu student Indonesia yang akhirnya berangkat ke Politecnico di Torino. Ini contohnya, contoh surat DOV. Begitu. Next. Oke, ini udah mau selesai teman-teman. Jadi bagaimana kita harus memulai belajar ke Italia? Sebenarnya ada 5 phases here to study in Italy. Langsung merujuk ke Universitali Portal atau Kementerian Pendidikan Tingginya Italia. Kalian cek program yang kalian mau, kampus mana yang kalian mau, bisa langsung dicek di sini. Dan upload any documents required. Dalam hal di sini kalian melakukan aplikasi apply into university. Setelah mendapatkan LOA, kembali lagi ke portal Universitali untuk melakukan pre-enrollment. Jadi kalau simple bahasanya ke Italia itu adalah 4 bahasa sebenarnya. Application, pre-enrollment, in paralel juga harus apply DOV, dan terakhir enrollment. Enrollment itu apa? Enrollment itu lebih ke dalam fulfillment dokumen required seperti DOV dan lain-lain sebagainya ke kampus. Itu baru enrollment. Plus pembayaran first installment atau pembayaran admin ke sekolah. Itu namanya enrollment. Kalau udah pembayaran itu udah namanya enrollment, tapi sebelum pembayaran kita harus melakukan pre-enrollment. Pre-enrollment itu di kedutaan nanti dilakukan. Seperti itu. Dan setelah semuanya selesai baru lanjut ke visa. Oke. Next, ini simpelnya summary step-nya yang harus dilakukan setelah mendapatkan LOA. LOA itu adalah letter of acceptance, surat penerimaan masuk dari salah satu kampus di Italia. So preparing to get DOV, pre-enrollment online Universitali dari Universitali Portal tadi, melakukan physical pre-enrollment ke kedutaan, baru enrollment, baru visa. Jadi tidak bisa langsung dapat LOE langsung ke visa, no. Ini semuanya nanti berujuk di kedutaan juga, seperti itu. Oke, nextnya, sudah selesai. Nah, ini how to reach Unitalia. So we have social media channel here. Kalau teman-teman tertarik follow, monggo silakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. But again, ini ada official website kita www.unistripitalia.net. Jadi teman-teman juga bisa explore tentang pendidikan tinggi Italia. Dan kita mostly aktifnya di Instagram. Segala update informasi itu ada di Instagram. Beasiswa, what kind of opportunity juga itu nanti banyaknya di Instagram. Dan kalau ada pertanyaan juga bisa email. But again, next detailnya adalah ini adalah kontak. Next Bapak. Ini adalah kontak kalau teman-teman tertarik ingin counseling, berkonsultasi lebih akan tentang pendidikan tinggi Italia, bisa reach by WhatsApp atau email.
karena nanti kita akan scheduling appointment untuk melakukan yang namanya counseling sessions dan juga berdiskusi lebih banyak akan tentang pendidikan tinggi di Italia. Seperti itu. So next Bapak. So everyone, thank you so much. Grazie mille. Terima kasih akan attention-nya. Grazie itu dengan bendera Italia. Terima kasih. Oke, pas ya 30 menit. Nah, untuk merefresh kita semua nih ya, ada satu video, ini 8 menit video, ini lebih tepatnya akan innovate Italian higher education sama juga innovations teknologi, advanced teknologinya Italia. Yang second video. Okay, that's one. Ya.
questions-nya di dalam satu video. So, everyone, thank you so much. Itu dari Unitalia Indonesia. So, I hope you guys got insight and also you got information at least regarding Italian higher education for non-EU citizens. Thank you so much. Thank you, Mr. Romero, for your presentation. Mille graciale for attenzionale. Sudah lihat Italia ya? Setahu saya kalau Italia ya sepak bola gitu, Vespa gitu ya, lalu otomotif gitu ya, pembalap. Sekarang Pak Romero hadir di sini untuk memperkenalkan Italia dan pendidikan di Italia. Yo, apakah dari teman-teman ada pertanyaan yang menggelitik? Satu, satu dulu ya. Yuhu namanya ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, Pak Romero. Jadi saya mau bertanya di sini soal beberapa hal. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang saya masih pikirkan. Yang pertama, bagaimana sih tingkat kejahatan dan keamanannya di Italia, mengingat bahwa kita sebagai mahasiswa juga perlu mempertimbangkan itu, terutama untuk studi abroad ke luar negeri, terutama ke Europe. Kemudian juga sedikit lebih jauh saya mau bertanya tentang sistem dan teknis untuk master degree, tentang master degree program di Italia. Thank you. Terima kasih, Yehu. Before the first questions ya, poin pertama. Yang second questions about master degree itu apa ya? Specific questions. Science ya, oke, science. Oke, terima kasih. The first questions regarding criminal security dan lain-lain. Mungkin teman-teman bisa cek dalam berita 10 tahun ke belakang. 10 tahun ke belakang ya. I'm informing you guys in the past 10 years ago. Masalah security Italia itu aman. Kalau cek negara tetangga Eropa, sudah banyak terorisme. Oke, kalau dicek 10 tahun ke belakang, negara tetangga Italia terdekat itu banyak terorisme terjadi. Oke, untuk masalah copet, di mana-mana ada. Karena copet itu karena ada kesempatan, it's true. Tapi sejauh ini kalau saya tuh selalu kalau pada saat pre-departure sessionsnya students tuh saya kalau bisa wallet kalian tuh dompet HP tuh kalau kita pakai yang sling bag yang di depan kalau bisa. Kalau makan di restoran atau cafe, any restoran di sana, jangan pernah masukkan tas kalian di bawah, letakkan di bawah kursi atau di bawah meja, no. Jangan, karena juga maling di sana pun bisa aja di kolong meja ada gitu loh, tanpa disadari. Dan sejauh ini tingkat kriminal yang dialami oleh Indonesian student di sana kecepatan jarang, karena memang udah mawas diri ya, sudah sigap dalam hal menyikapi kriminalitas. Tapi sejauh ini juga dan selama ini juga orang Italia tuh welcome for foreign, welcome juga to anybody. Dan budayanya ya mirip tuh dengan sama orang Indonesia, sangat suka maksudnya bersosial dan juga suka berkomunikasi, interaksi dan lain-lain. Bertetangga juga bagus. Ya, hampir mirip sama. Itu untuk masalah poin pertama ya. Tapi kalau masalah I'm talking about in the past 10 years ago, ya sejauh ini secara kriminal internasional tuh no, tidak ada berita-berita yang sangat significantly bad gitu ya. Oke. Second questions regarding master degree. Any science itu banyak. Dan master degree udah entirely in English, jadi you can enter any university and then you can apply any university yang kamu mau. But again, science di Italia itu juga spesifik. Kamu spesifiknya itu di mana science-nya gitu. Oh, fisiknya itu mau kemana? Ke nuklir atau kemana? Oke, itu juga ada. Politecnico di Milano sama Torino itu over that programs. Jadi karena di Italia itu udah spesifik banget. Makanya kalau dibilang payung besarnya pasti akan saya tanya general spesifik konsentrasinya. For example juga a part of science, psikologi juga itu banyak spesifikasinya. Jadi kalau kamu interested in
science, which mean ya you need to focus on which what kind of science that you would like to focus on. Itu sih. Is that get your answers? Okay. Thank you. Any questions? Raising hand. Okay. Kenalkan saya Dara dari kelas 11C absen 14. Untuk Mr. Romero mau tanya, kalau di Europe kan kita butuh tes IELTS ya. Kalau di Italia butuh tes seperti itu apa ada yang lain? Thank you. Itu kita kembali lagi depending you choose English Thought programs or Italian Thought programs. Kalau English Thought programs, yes, we accept IELTS dengan minimum score 6.0. Tapi a part of IELTS kita terima TOEFL. TOEFL-nya itu bukan paper base, karena kan TOEFL ada 3 jenis ya, computer base, IBT, internet base, dan paper base. Kita terimanya itu IBT, internet base dengan minimum score 85. Jadi choose 2 aja ya. TOEFL IBT 85 or IELTS 6.0. Di luar dari itu ada beberapa kampus butuh SAT. SAT itu hanya beberapa kampus aja dan spesifik major juga, terutama psikologi. Psikologi butuhnya SAT, bukan IELTS, bukan TOEFL. Kalau ngambil psikologi courses, jadi kita butuh juga SAT begitu. Jadi masih standar umum seperti kebanyakan negara overseas lainnya. Itu sih. Okay. Is that answer your questions? Okay. Next, continue. Any questions raising hand? Do you have any questions raising hand? No? Atau sudah mendetail banget atau masih bingung-bingung? Yakin? Follow. Aman? Aman semuanya? Oke, kita masih ada waktu. Atau mau kita mau closing? Bisa. Oh. Oke, makasih Pak Lau. Well, untuk penyesuaian diri tidak terlalu um, challenging ya Pak ya. Dari segi budaya hampir mirip, yang hanya saja kalaupun mencari makanan halal juga banyak di sana. Masalah rasa aja sih, mostly Italian food itu hambar kata-kata orang Indonesia. Hambar dalam artian bukan ya seperti tidak ada rasa, padahal ya memang seperti itulah rasanya gitu kan, dengan bumbu-bumbunya di sana gitu. Tapi yang menjadi challengingnya untuk Indonesian students itu adalah proses administrasi dokumen sebelum visa applications. Itu yang paling, terutama yang tadi DOV, Declaration of Value, itu yang menjadi challenging, dan harus semua pengurusan itu harus di Jakarta. We don't care dimanapun di seluruh Indonesia, mau di pelosok-pelosok di kota besar harus datang physically ke Jakarta. Itu aja sih yang menjadi challenging ya Pak. Nothing else. Kalau sampai di sananya tidak terlalu hampir mirip, suka bersosial, banyak makanan juga, variety, mau makanan Asia, American ataupun lokal cuisine-nya Italia juga banyak gitu. Dan lidah Indonesia juga sudah berbagai macam rasa, jadi sampai sana juga nggak terlalu challenging banget untuk makanan juga gitu. Itu sih seperti itu Pak. Kalau La Musica, yes, betul. Nah, fakultas seni itu kita kan maksudnya AFAM. Jadi kita sudah banyak MOU dengan beberapa institusi musik Indonesia. Jadi kita datangkan Italian expert in music, kita terbangkan langsung ke Indonesia, dan kita memberikan pelatihan. Juga ada beberapa opportunity untuk, biasanya tenaga pendidik Pak, opportunity-nya bukan students. Tenaga pendidik itu untuk bisa exchange exclusively like 3 months until 5 months untuk bisa intense music di Italia langsung dengan social expertnya di sana. Itu sih Pak. Jadi maksudnya lembaga AFAM ya kalau musik ini ya, bukan yang formal university.
level campus gitu sih. Itu Pak Palau. No? Oke. Saya mau info untuk yang tadi bertanya, tolong datang ke booth Unitalia nomor 26. We will give you little souvenir ya from Unitalia. Oke. Siapa tadi namanya? Darren sama ya Diego. Nanti datang ke booth Unitalia nomor 26. I will give you souvenir. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Romero. Terima kasih Lembaga Italia Indonesia yang telah memberikan penjelasan, kemudian memperkenalkan Italia kepada kita, juga pendidikan di sana, seperti itu. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan memberikan piagam. Ya. Juga Dara minta tolong ya, sini ya Dara ya. Kan ya. Meledak gitu ya. Terima kasih. Kita akan memberikan kenang-kenangan. Ini adalah sertifikat. Terima kasih untuk Pak Rumi. Audio Jungle.